Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam budaya, Om Swastiastu. Salam rahayu untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin untuk para guru-guru, mursyid, pembimbing, sedulur ya, yang di luar sana yang selalu berjalan ke dalam atau ke jalur ilmu dinu tauhid, untuk selalu mengajak teman-teman kita untuk segera mendalami, melekaskan, mensegerakan untuk selalu dan segera selalu dan segera masuk ke dalam ilmu tauhid dan mempraktekannya. Kok yo aneh, susah banget mau bicara kayak gitu aja. Mohon izin ya bos ya untuk semuanya, kalau salah nanti mohon untuk diluruskan ya. Di awal-awal video ini saya ingin memprovokasi Anda dan ingin mengajak Anda dan untuk selalu berpikir, untuk mencari kesadaran, untuk mencari siapa dan di mana sesungguhnya wujud Allah itu, atau energi Allah itu, atau molekul Allah itu, atau percikan perserpian Allah itu seperti apa gitu ya bos ya. Tapi yang terpenting, saya mengajak Anda segeralah untuk berbaiat, atau untuk di jalur lain, bukan jalur ya, di circle lain. Itu metodenya gimana saya juga tidak tahu, yang penting intinya baiat. Di dalam baiat itu nanti ada, Anda harus mempraktekkan, yaitu dikirsir dan sirur asror dan nafi isbat, harus memfanakan diri. Karena kenapa? Anda biar nanti tahu dan faham madunya atau intisarinya, yang dimana di Al-Quran pun banyak Allah menjelaskan, Allah menjamin, Allah akan melayani, Allah akan mencukupi semua yang dibutuhkan Anda, yang diperlukan Anda. Di situ konteksnya, bukan keperluan ya Anda atau keinginan ya, tapi kebutuhan. Anda nanti akan menjadi lebih peka, lebih peka atau lebih bisa merasa, lebih sadar kalau selama ini kebutuhan Anda itu memang dilayani oleh Allah dan dicukupi. Ketika kecukupan itu Anda lalaikan karena Anda tidak mengingat Allah, karena Anda tidak selalu berzikir sama Allah, Anda tidak akan sadar dan peka kalau selama ini yang mencukupi hanya Allah. Di situ keindahan sangat-sangat nyata. Di situ bukti Allah ada itu sangat nyata. Tidak hanya fana, tidak hanya semu. Nah, kalau sudah menemukan itu lewat praktek tadi, lewat kita, saya ngomongnya berbaiat, Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Dan setiap perjalanan Anda pasti akan terselimuti kenikmatan, kedamaian, tidak ada kekhawatiran. Enak kan? Terus gimana mas? Pasti Anda yang belum masuk ke dalam ilmu dinu tauhid pasti ngomong, lah mosok gak kerja mas? Konteksnya tidak di situ. Aduh, angel ngomong sama sama orang yang masih tertutup, terhalangi, masih
tirai atau masih terbelenggu hawa nafsu itu memang susah. Karena hati ini tembok paling tebal, tirai paling tebal adalah nafsu Anda. Ya maka maaf ya untuk anda sekarang ini yang masih belum peka, yang masih belum belajar atau belum mendalami, menyelami, mengkaji ilmu tinju tauhid dan mempraktekannya. Anda akan selalu terselimuti dengan kepusingan, terselimuti dengan keraguan, terselimuti dengan ketakutan, terselimuti dengan ketidakenakan hati, kesumpekan hati. Ya Allah, dan selalu berburuk sangka. Makanya ilmu dinu tauhid itu di samping membingungkan, kalau untuk yang masih dasar ya, itu juga tidak ada batasnya, tidak terbatas oleh apapun. Maka saya ajak Anda segeralah untuk mendalami ilmu dinu tauhid semampu Anda, sebisa Anda. Contoh gini ya, kalau Anda sudah memang dikehendaki sama Allah menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dipilih, udah ditandai Anda itu memang akan diangkat derajatnya, akan menjadi seorang yang ditugaskan oleh Allah sendiri. Entah tugasnya itu apa, ya Allah akan membimbingnya langsung. Allah akan menuntunnya langsung dengan lewat ilmu dinu tauhid ini dan mempraktekannya. Padahal saya lupa ya, tadi yang tak bahas apa, melencengnya ke sini. Ya Allah ya Karim. Ya itu tadi, memang karena kita punya kehendak, keinginan, nafsu. Tapi ketika sudah memfanakan diri, meniadakan diri kita, mentiadakan, tidak mengaku-ngaku ya, itu nanti dalam keadaan apapun Anda akan selalu senang, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa keraguan atau rasa kebimbangan. Masalahnya Anda sendiri pasti punya keinginan. Nah, keinginan itu kalau tidak didasari dengan dinu tauhid atau tali langsung dengan Allah, tidak bisa. Anda akan merasakan madunya atau inti sarinya dari keinginan Anda sendiri. Tapi kalau sudah mengalir, ikut aliran, seperti ikut aliran air, ikut aliran sungai, mengalir apa adanya, semua yang Anda butuhkan akan dipenuhi sama Allah, dan Anda tahu dan peka dan sangat nikmat apa yang diberikan Allah itu, bukan tambah dikufuri. Contoh dikufuri, wah macamnya banyak. Dikufuri contoh, udah punya rokok kurang, udah punya beras kurang, udah punya mobil kurang, udah punya uang kurang, sudah dilunasi hutangnya kurang, udah punya kendaraan kurang dan kurang. Ini saya tidak membicarakan secara spiritualnya ya. Pokoknya saya mengajak Anda untuk segera masuk dalam ilmu tauhid. Karena dengan keadaan apapun, kalau dengan ilmu tauhid kita mempraktekannya, kita akan lega, damai, tanpa kekhawatiran tadi. Contoh, Anda inginnya hari ini tidak hujan, mau bepergian kemana, tapi hujan terus. Itu kan keadaan yang tidak Anda minta. Mau contoh lagi,
ketika Anda mules di WC, mau ke WC, pengennya cepet-cepet udah mau keluar, ternyata di dalam WC ada orang. Anda kalau tidak bertauhid, Anda pegel sih, cekak-ceket selak ini selak itu. Nah, itu kan tidak sesuai ekspektasi Anda. Pengennya punya HP yang bagus, HP yang iPhone, HP yang memadai. Memadai, ternyata HP ada kentang, contoh kayak punya saya. Terus kenapa juga saya di sini? Ini tempat yang paling nyaman, bos, paling enak. Anda tahu sendiri, Anda kok pernah tahu ya? Ini depan saya apa? Bukan tripod, walaupun di depan tripod saya ada dua, tapi nggak terpakai. Kan nanti penuh dengan konsep, penuh dengan tata cara. Wes, yang penting kan intinya sarinya. Saya hanya menularkan, saya hanya boneka, saya hanya robot, saya hanya aktor, kontrol, dalang, sutradara di belakang. Ya belakang, yang di belakang ini beliau-beliau ya mungkin pancingan untuk Anda. Jangan dilihat beliau-beliaunya. Beliau-beliau adalah ya memang orang-orang yang terpilih sama Allah, orang-orang pilihan. Masing-masing punya tugasnya masing-masing juga. Terus Anda pasti punya kesuuton menjual agama, menjual foto ini, enggak. Memang sudah ditempatkan di sini, mau gimana lagi? Tempat paling nyaman saya kalau di atas ini nggak enak, nggak ada tripod. Saya juga tidak bisa santai, tidak, kurang nyaman. Ini di bawah saya, tapi alhamdulillah di bawah ini karpetnya lumayan tebel, empuk, enak. Kalau masalah foto, foto di sini banyak, bos. Jangan lihat fotonya ya. Itu foto banyak. Loh, saya juga buat apa pamer foto kan itu? Karena Anda sendiri lebih, kalau nominal rupiah, nominal uang, harta benda Anda jauh lebih banyak daripada foto ini. Mobil Anda, kendaraan Anda. Tapi kan udah sama Allah dikehendaki saya untuk membeli foto ini. Sebelum saya ikut masuk, benar-benar masuk dan praktek dalam ilmu dinu tauhid, saya mengidolakan beliau-beliau, pengasuh-pengasuh saya. Tapi ada foto saya dan anak saya untuk memberikan perhatian yang lebih, mungkin untuk meluapkan perasaan saya biar mereka lebih merasa saya benar-benar saya jaga, saya pelihara. Bahkan saya sendiri pun kalau nggak ada foto saya nggak masalah. Contoh lagi, saya dulu membuat video apapun, konten apapun, tidak pernah melihatkan muka saya, visual saya. Tapi sekarang sama Allah dikehendaki seperti ini, mau gimana kan itu. Makanya foto keluarga saya juga saya kasih paling besar, foto orang tua saya juga yang paling besar. Bukan berarti sudut pandang Anda pasti kalau orang syariat, orang yang masih tertutup, yang kiainya kok kecil-kecil, Anda yang paling besar. Jangan terpaku di konsep itu. Anda akan terbelenggu oleh hawa nafsu yang akan menyiksa Anda sendiri gitu. Dulu saya juga seperti itu juga. Tapi maksudnya bukan di situ. Lihatlah Allahnya, lihatlah penciptanya. Dan nanti setiap langkah Anda akan dibimbing langsung. Yang dimaksud Allah di mana-mana, Allah menggerakkan, Allah bisa segalanya, itu gimana ya? Gusti Allah katanya satu, tapi kok satunya yang seperti apa ya? Itu sangat indah sekali ya Allah. Makanya nominal saya dengan Anda, ya maaf ya, untuk sekarang ini saya pegang uang 15.000. Sebelumnya tidak pernah pegang uang. Saya dapat uang berapapun, kadang rata-rata lebih banyak saya kasihkan pada istri, anak kan nggak langsung saya kasih. Memang saya ajari untuk anak saya tidak tergantung sama saya. Itu pun ternyata nikmat, kintilnya sama mboe ya. Nanti kalau mama saya tidak punya pamrih sama anak saya, karena apa? Kalau saya punya pamrih kan saya kasih langsung, saya usahakan, nanti tambah pusing.
masa tua nanti ya urusan masa tua, jangan pikirkan sekarang. Kalau saya pribadi ya, kalau Anda memikirkan masa tuanya, biar lebih dominan saya, lebih sayang saya mencarikan uang. Alah, tidak semudah itu konsepnya. Tidak semudah itu angan-angan Anda akan tercapai, tercita-citakan. Ikuti alur aja. Aduh, tapi ya angel lah, tapi mau gimana lagi. Itu adalah kehendak Allah, sunatullah. Ada uang 200.000 ya, mungkin ya itu dulu saya 200.000 satu hari 2 hari habis. Sekarang 200.000 udah dari yang 100 itu udah sebelum hari raya. Iya, sebelum hari raya berapa hari. Dan yang 100 lagi sebelum hari pas hari raya 1 hari 2 hari kalau nggak salah, sampai sekarang itu pun utuh. Kan aneh. Dan 200.000 itu pun sangat nikmat, dan saya anggap bukan uang, segitu enak ngomong. Tak pakai mas, yo konsepnya ya kayak gitu juga. Masuk ke ilmu dinu tauhid dulu. Kalau udah paham ngerti, Anda akan meminta pun enggan gitu loh. Ya itulah makanya aneh, makanya aneh-aneh, aneh dan unik. Gitu dulu ya bos ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.